Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Puji Tuhan, hari kedua minggu ini setelah beberapa saat kita libur ya. Semua karena Tuhan, semua karena izinnya. Apapun yang terjadi, Tuhan sangat baik. Tuhan sangat teramat baik. Mari kita siapkan hati. Kita mau membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Kiranya Roh Allah memberikan kepada kita pencerahan pada pagi hari ini. Agar kita semua yang hadir pada pagi hari ini dan juga yang mendengar rekaman sesi pada pagi hari ini dapat mengerti setiap rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut. Kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng. Kita ialah Allah Yakub. Pergilah. Pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub.
Mazmur 46 ayat 22 ini berbicara mengenai kuasa otoritas, kuasa Kristus yang hadir bagi bangsa-bangsa, kuasa yang hadir membawa lawatan bagi Tuhan. Sebab kegerakan telah tiba. Sekaranglah waktunya. Api Kristus menyala. Sekaranglah waktunya. Pribadi lepas pribadi di tempat ini. Naikkan pujianmu. Naikkan imanmu di depan Tuhan. Naikkan suaramu di hadapan tahta sucinya. Mari kita berseru demi namanya. Bila pada pagi hari ini yang datang membawa api Kristus yang menyala, merasakan api itu membakar di dalam hati Bapak Ibu. Api Kristus menyala di dalam hati Bapak Ibu saat ini. Membakar apapun yang ada di sekitarnya. Api yang tidak terpadamkan oleh banjir bandang sekalipun. Mari kita biarkan apinya menyala pada pagi hari ini. Membawa kerinduan. Api cemburu Allah. Bukan tanpa alasan Allah cemburu kepada kita. Bukan tanpa alasan. Karena diingininya kita dengan sangat. Sebab Bapak Ibu adalah pribadi-pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Mari naikkan syukur. Jangan berdiam diri. Naikkan syukur di depan Allah. Kitalah instrumen-instrumen surgawi. Naikkan syukurmu. Yang ingin berbahasa roh, berbahasalah. Yang ingin menyanyi, menyanyilah. Yang ingin menari, menarilah. Api Kristus menyala. Kegerakan telah tiba. Saat inilah waktunya. Api Kristus menyala. Diingininya Bapak Ibu dengan sangat. Ketika dunia menolakmu, ketika dunia menyia-nyiakanmu, diingininya Bapak Ibu dan saya dengan sangat. Biarlah api Kristus menyala. Mari naikkan pujian. Mari naikkan sembahanmu. Kami bersyukur ya Tuhan. Kitalah imamat rajani, bangsa
bangsa pilihan Allah. Sejauh apapun Bapak Ibu jatuh, lihatlah, ada tangan yang terulur bagimu. Ada tangan yang terbuka bagimu. Raihlah dan berdirilah. Melangkahlah. Biarlah rasa hausmu terhadap firman menyala seperti rusa yang rindu aliran sungai. Puaskanlah dagamu. Puaskanlah dirimu. Nikmatilah Tuhan mengalir. Rasakan kasih-Nya mengalir pada pagi hari ini. Ketika Daud dalam suratnya, Daud bermeditasi. Daud merenungkan firman Tuhan. Itu yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Berdiam diri. Dan merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Merenungkan kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan saya tidak akan dapat mengalami Tuhan ketika roh kita tidak berkontak dengan roh Allah saat ini. Alami Tuhan. Biarkan rohmu menyala. Alami firman. Bila roh kita berkontak dengan roh Allah. Sentuhlah roh Allah. Sentuhlah dengan hatimu. Sentuhlah dengan seruan-seruanmu. Sebab Dia Allah yang lembut. Allah yang maha baik. Api Kristus menyala. Ketika manusia berbuat dosa, Bapa mengirimkan putranya yang tunggal. Untuk mengangkat kita dari dosa. Tetapi ketika ada malaikat-malaikat yang melanggar daerah otoritas yang Tuhan percayakan kepada mereka, Dia, Tuhan, yang tidak menyayangkan mereka. Mereka menanggung akibatnya. Mereka kehilangan posisi mereka di surga. Dan mereka dilemparkan pada goa-goa tergelap di dunia orang mati yang disebut Tartarus. Satu tingkat di atas Hena, di mana tempat jiwa terpecah dan terbakar. Mereka yang menolak identitasnya. Mereka ingin menjadi sama seperti Bapak, Ibu, dan saya. Sebagai anak-anak Allah. Pribadi yang diciptakan dari Roh yang kudus ke dalam manusia. Mereka dilemparkan. Ketika manusia, ketika dunia tidak menganggapmu berharga,
percayalah, malaikat pun iri kepadamu. Berjaga-jagalah Bapak Ibu. Karena hari semakin jahat. Berjaga-jagalah. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak mungkin mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Malaikat-malaikat yang tidak taat itu menyusup sebagai orang-orang gagah perkasa dan menipu banyak manusia dengan berbagai ajaran sesat dan memperoleh banyak sekali pengikut. Ketika pagi hari kita datang ke hadapan Tuhan, kita berlutut di hadapan Tuhan, maka Roh Kudus melatih Bapak Ibu dan saya untuk dapat membedakan ketika Yesus bersama murid-murid. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah terhadap ragi, orang Farisi dan orang Saduki. Yang dimaksud adalah waspadalah terhadap banyak sekali pengajaran sesat di bumi ini. Ketika saya berada di sebuah perbankan, lalu teller dia menghitung uang, dia mengecek uang dengan begitu cepat. Teller yang ada di bank sangat mudah membedakan mana uang asli dan uang palsu. Mengapa demikian? Tanya saya. Lalu mereka menjawab, karena mereka sudah terbiasa bersama-sama dengan yang asli. Ketika Bapak Ibu membangun hubungan di pagi hari, di mana orang-orang sedang tidur saat ini, Bapak Ibu membangun hubungan dengan Tuhan secara intim, maka Bapak Ibu dapat membedakan mana yang asli, mana bukan yang dari Tuhan. Pada pagi hari ini, ketika saya menunggu sesi ini dimulai, saya merenungkan firman Tuhan.
Matius 17. Ayat 13. Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihinilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepadanya, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Apapun masalahmu di bumi ini, apapun masalahmu saat ini, katakan kepada masalahmu, diam dan tenanglah. Kita kembali ke Matius 16. Di pasal sebelumnya. Matius 16 ayat 18. "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat juga di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Jika kita berdiri, dibangun di atas batu karang, yaitu Kristus sendiri, maka kita memiliki kunci kerajaan surga. Ketika doamu tidak dikabulkan, ketika masalahmu tidak dapat tenang dan diam, mari kita menghadap Tuhan. Mari kita bertanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus, selidikilah aku. Apakah aku berdiri di atas batu karang yang teguh? Apakah aku
aku berdiri di atas firman? Apakah aku berdiri di atas Kristus? Ketika murid-murid bersama Yesus di atas perahu, kita belajar dari 3 kitab, Matius, Markus, dan Lukas. Di kitab Matius, ketika mereka menghadapi badai dan angin ribut, Matius percaya Yesus dapat menyelamatkan mereka. Matius membangunkan gurunya, "Guru, tolonglah, kita binasa." Di kitab Matius, murid-murid berkata, "Tolonglah." Mereka adalah jenis orang yang percaya kepada Yesus, tapi mereka tidak percaya oleh waktu Yesus. Dan kitab Markus, murid-murid berkata kepada Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Murid-murid percaya kepada Yesus. Yesus mampu melakukan segala sesuatu. Tapi ketika badai ada, iman mereka goyang. Dan kitab Lukas adalah seorang dokter. Dia orang pandai. Ketika ada masalah, Lukas berkata kepada Yesus, "Guru, kita binasa." Lukas memvonis apa yang dia lihat. Lukas melihat kenyataan. Lukas menolak melihat kebenaran. Dari ketiga jenis kisah, kitab Matius, Markus, Lukas, kita adalah golongan murid-murid yang seperti apa? Seperti Matius, "Guru, tolonglah. Tolonglah Tuhan. Tolonglah." Atau dalam kitab Markus, "Tuhan gak peduli kalau aku binasa. Tuhan gak peduli dengan masalah-masalahku." Atau seperti Lukas yang memvonis, dia melihat kenyataan, bukan kebenaran. Kenyataannya kemarin saya sakit. Itulah kenyataan. Tapi kebenarannya, Tuhan sedang mendidik saya dalam kesendirian. Kenyataannya saat ini berasmu habis. Tapi kebenarannya Tuhan mau mendidik kita. Kenyataannya Tuhan mau membuat kita menjadi sesuatu yang berharga. Mari kita renungkan hal ini. Bila perenungan pada pagi hari ini menjadi landasan, menjadi pondasi kita,
agar kita mampu membedakan mana kenyataan, mana itu kebenaran. Waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki, sebab banyak ajaran sesat bukan berasal dari si iblis saja, tetapi dari jenis malaikat yang tidak taat saat ini. Mormon, Sai Baba, dan banyak yang lain. Mereka juga yang mengajarkan beberapa pengikut aliran agamawi untuk menggali kekuatan laten jiwa, mengerjakan mukjizat di antara manusia. Mereka menyesatkan orang-orang yang tulus mencari Tuhan yang benar. Ketika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan orang Farisi. Alkitab berkata, engkau tidak layak bagiku. Ketika hidup keagamaanmu dengan begitu ketat waktu ibadahmu, tapi engkau tidak mempunyai kasih dan mudah melihat butiran debu yang ada di mata saudaramu, atau mungkin orang-orang yang mencari jalan keluar dengan cara pintas, dengan menggunakan pikirannya sendiri, dengan menggunakan akal pikirannya sendiri, yang pernah terikat pada tipu musnad iblis, atau mungkin dengan cara datang ke orang sakti, ke orang-orang seiman yang dianggap punya karunia, bukan datang ke Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama kita mohon ampun di depan Tuhan. Ibu Ning akan pimpin kita dalam doa. Permohonan ampun kepada Tuhan. Silakan Ibu Ning. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi ini saya digerakkan untuk berdoa, terutama bagi yang pernah terikat pada tipu muslihat iblis. Mungkin kita ada yang terlanjur ada perjanjian darah dengan penguasa kegelapan melalui orang-orang pinter, orang-orang yang kita anggap sakti. Saya melihat itu ada circle-circle kegelapan yang ingin sekali mengikat kita terus. Padahal kita sudah masuk di dalam circle berkat dari Bapa Surgawi. Bapak Ibu,
saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin kita pernah melakukan perjanjian darah dengan dukun-dukun. Mungkin bukan kita, tapi orang tua kita atau kakek, nenek kita yang belum kenal Tuhan Yesus. Mari kita buka hati dengan sungguh-sungguh. Kita mohon pengampunan pada Bapa Surgawi, terutama bagi yang pernah bermain-main di area kegelapan tersebut, sehingga kita gampang ditipu oleh permainan-permainan si jahat yang membuat kita ketakutan, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita bingung. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku, mohon tirukan doa ini. Saya pun juga berdoa bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara semuanya yang ada di sini. Kita sama-sama katakan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mohon ampun untuk setiap perjanjian yang dibuat dengan penguasa dunia ini melalui orang-orang pinter, orang-orang sekti yang dibuat oleh leluhur, oleh orang tua saya, dan oleh saya sendiri, baik secara sadar ataupun tidak sadar, baik melalui perdukunan, adat istiadat, pengajaran-pengajaran sesat yang menyesatkan saya. Saya benar-benar minta ampun Bapa. Ampuni saya karena ketidaktahuan saya. Mulai sejak hari ini, saya benar-benar datang di hadapan-Mu. Saya datang di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Saya mengakui segala dosa-dosa pelanggaran saya, bahkan pelanggaran-pelanggaran keluarga saya, keturunan saya. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, oleh karena kasih setia-Mu melalui darah penebusan-Mu Tuhan Yesus, Engkau benar-benar mau mengampuni dosa-dosa yang pernah saya lakukan, orang tua saya lakukan, keluarga saya yang pernah melakukan juga, bahkan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan generasiku ini, generasi keempat dari kedua orang tuaku yang melakukan dosa-dosa pelanggaran ini. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, saya memohon agar setiap dampak negatif yang ditimbulkan oleh dosa-dosa pelanggaran
bahkan perjanjian-perjanjian darah, pelanggaran-pelanggaran kejahatan dari saya dan keluarga saya, bahkan yang sering kali saya dan keluarga saya, keturunan saya sering buka celah sehingga dengan mudah semua roh-roh jahat sering menyerang, bahkan membuli kehidupan kami, yang mengakibatkan kami seringkali jatuh bangun di dalam dosa. Kerohanian kami yang stagnasi, tidak bisa bertumbuh, bahkan tidak berbuah lebat. Ekonomi menjadi pas-pasan, selalu sial, gagal. Ekonomi yang selalu irit-irit karena pas-pasan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang juga aku batalkan setiap perjanjian-perjanjian darah dengan kuasa-kuasa si jahat. Aku mematahkan setiap siasat-siasat, bahkan kekuatan si jahat dari setiap kutuk yang terlanjur masuk ke dalam hidup saya, yang terlanjur masuk ke dalam hidup keturunan saya, keluarga saya. Semua lubang celah yang sering kali untuk keluar masuk si jahat, hari ini juga aku tutup rapat-rapat dengan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, kami mohon, silahkan Engkau cuci bersih dengan air yang hidup, air yang mengalir dari tahta Allah Bapa, dari tahta Anak Domba Allah. Roh Kudus, mohon Engkau cuci bersih semua noda-noda kutuk perjanjian darah dengan kuasa kegelapan, baik yang dari leluhur, yang dari kedua orang tuaku, kakek maupun nenekku. Mohon Roh Kudus, Engkau lepaskan kami, orang tua kami, keturunan kami, anak kami, dari semua ikatan-ikatan kutuk siksa, dari tipuan kuasa si jahat. Akibat dulu sering menyetujui orang pinter, menyetujui orang-orang yang aku anggap sakti, semua jimat-jimat, japa mantra yang pernah saya katakan, yang saya setujui, bahkan seringkali tidak sadar memanggil orang kuat, roh-roh keraton, roh-roh orang pinter, roh-roh orang mati yang dulunya sering dielu-elukan,
Silahkan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersihkan saya, Engkau bersihkan keluarga saya, keturunan saya, dengan air yang hidup. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga saya dan seluruh keluarga saya, keturunan saya, menjadi orang-orang yang merdeka, menjadi kudus dan tahir, menjadi kaya rohani dan jasmani. Mulai sejak hari ini dan selama-lamanya, semua belenggu-belenggu si jahat mulai hari ini juga sudah Tuhan Yesus lepaskan dari hidup saya, hidup keluarga saya, keturunan saya. Sekarang saya dan seluruh keturunan saya, keluarga saya adalah orang-orang yang merdeka. Saya dan seluruh keturunan saya, keluarga saya telah dibebaskan dari segala tuntutan si jahat. Tidak ada lagi siasat-siasat si jahat. Tidak ada intimidasi dari si jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sekarang saya, keturunan saya, keluarga saya, yang anak-anakmu Bapa Surgawi, adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Oleh karena kuasa Tuhan Yesus Kristus yang berdiri sebagai pembela saya, pembela keturunan saya, bahkan keluarga saya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini juga semua sirkel-sirkel kutuk sudah terputus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan mulai sejak hari ini dan selama-lamanya, saya dan seluruh keluarga saya, keturunan saya sudah masuk di dalam sirkel berkat, sirkelnya kerajaan surga, sirkelnya Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Di alam roh ini sudah termeterai terjadi, maka di alam materi sudah terjadi pula. Amin. 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 Sekarang izinkan saya berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Engkau sudah mendengarkan pengakuan putra putrimu ini, bahkan sudah memohon ampun atas semua yang pernah dilakukan, semua kesalahan-kesalahan yang tidak dimengerti maupun yang dimengerti, yang disadari ataupun yang tidak disadari. Engkau juga sudah mendengarkan pengakuannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah memeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di alam roh ini sudah termeterai terjadi, sudah terputus, bahkan semua seakar-akarnya sudah terputus, sudah dicabut di dalam nama Yesus Kristus. Maka di alam materi
sudah terjadi pula. Kami benar-benar menjadi umat pilihan-Mu, menjadi umat pemenang. Bahkan kami benar-benar sudah masuk di dalam circle berkat-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan, hanya Engkau yang layak menerima pujian. Hanya Engkau Tuhan kami bersyukur bahwa kami kepadamu untuk lebih dalam mengenal hati-Mu. Kami mau bawa kepadamu segala pujian dan penyembahan kami dengan rendah hati. Kami persembahkan hati dan hidup kami, karena kami menyadari Tuhan bahwa kami diciptakan sebagai penyembah. Engkau yang menciptakan kami di dalam kemuliaan-Mu. Kami menyadari Tuhan, hidup kami berharga di mata-Mu. Segenap hidup kami bawa untuk kami persembahkan pujian dan syukur. Kami bawa kepadamu dengan rendah hati Tuhan. Kami mau persembahkan padamu bahwa kami dalam kesadaran bila kami ada saat ini hanya karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan siapkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa bagi saudara kami yang sakit, dampak dari masa lalu, dampak dari perjanjian, dari kuasa si jahat, dari ikatan-ikatan. Kita akan dipimpin oleh Bu Meta. Silakan Bu Meta. Terima kasih Pak Sam. Dalam nama Yesus Kristus, kami menyangkali, memutuskan dan melepaskan diri kami dari segala penguasaan yang berasal dari iblis, oleh ibu, ayah, nenek moyang, dan orang-orang lain yang hidup di waktu lampau dan sekarang, menguasai atau mengontrol diri kami dengan cara yang berlawanan dengan kehendak Allah. Kami putuskan dan lepaskan diri kami dan semua anak-anak kami dari segala kutuk jahat. Kami perintahkan semua roh-roh jahat dan roh-roh yang ada hubungannya dengan roh-roh itu tinggalkan kami dan keturunan kami. Yesus jatuhi hukuman supaya kita diberi pengampunan. Yesus diremukkan supaya kita disembuhkan. Yesus menjadi dosa oleh dosa kita supaya kita dibenarkan oleh kebenarannya. Kami mengalahkan iblis dengan darah anak domba dan dengan perkataan kesaksian kami, dan kami tidak mengasihi nyawa kami sampai ke dalam maut. Tubuh kami adalah milik Tuhan dan Tuhan adalah tubuh kami. Kami adalah bait Allah yang didiami oleh Roh Kudus, yang telah ditebus, disucikan, dan dikuduskan oleh darah Yesus. Anggota tubuh kami, yaitu seluruh bagian tubuh kami, merupakan senjata kebenaran yang sudah kami serahkan kepada Allah untuk berbakti kepadanya demi kemuliaannya. Tak ada tempat bagi iblis dalam diri kami, dan ia tidak berdaya terhadap kami. Kami tak ada tuntutan perkara yang belum diselesaikan. Semua tuntutannya telah diselesaikan secara tuntas oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus kami telah ditebus dan terlepas dari tangan iblis. Dan oleh darah Yesus semua dosa kami sudah diampuni. Oleh darah Yesus setiap hari kami disucikan dari segala dosa. Oleh darah Yesus kami telah dibenarkan.
ataupun dinyatakan benar seakan-akan kami belum pernah berdosa. Oleh darah Yesus kami telah dikuduskan, dijadikan suci, dikhususkan bagi Allah. Terima kasih Tuhan untuk kelepasan ini, dan saya kembalikan selanjutnya kepada kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk hari yang indah ini. Kami percayakan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kita hadapi hari ini bersama-sama. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita mau mengakhiri sesi pada pagi hari ini. Kita mau menerima berkat yang dari Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita fokuskan hati kita kepada Tuhan dengan mata yang tertuju kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus dan Roh-Nya yang kudus. Berjalanlah dalam iman, berjalanlah dalam kasih karunia Allah, berjalanlah dalam cinta yang manis bersama Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, atau sampai Tuhan memanggil kita pulang ke rumah Bapa. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.